Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi ini kembali kita dipertemukan Tuhan untuk bersama-sama bersekutu, untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebab hanya oleh anugerah-Mu kami ada ini, sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Bila pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak menerimanya ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, bertahtalah di atas puji-pujian kami, dan berfirmanlah bagi kami. Nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap menaikkan ibadah kita kepada Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kita pujikan di hadapan Tuhan dengan bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Hari ini karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya bagiku, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini kami boleh menaikkan suatu pujian bagi nama-Mu.
Dan sekarang di hadirat-Mu ini kami rindu mendengarkan sabda Tuhan yang hidup, menerangi hati kami, menyalurkan kuasa Allah kepada kami, dan firman-Mu adalah kehidupan dan jaminan bagi kami. Amin. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa di Jumat pagi ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, tema pagi ini adalah seperti Samgar. Samgar itu nama orang ya di masa hakim-hakim. Seperti Samgar menang oleh pertolongan Tuhan. Kita langsung baca ayatnya. Hanya satu ayat yang akan menjadi renungan. Ayat lain nanti adalah pendukungnya. Hakim-hakim pasal 3 ayat 31. Cerita Samgar hanya satu ayat. Demikian. Sesudah itu bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samgar adalah orang yang biasa. Dia adalah berprofesi sebagai seorang gembala ternak atau lembu. Nah, saya sebut peristiwa satu ayat ini adalah sebuah kemenangan luar biasa. Kemenangan out of the box. Artinya itu amazing ya, luar biasa. Kenapa kita katakan begitu? Karena Samgar bukanlah laskar yang terkenal, bukanlah perwira yang hebat. Dia orang biasa. Peralatan yang ada di tangannya pun sederhana. Hanyalah berupa tongkat gembala dalam melaksanakan tugas seorang peternak lembu. Namun, lihat ya, ayat tadi berkata secara heroik, secara luar biasa, ia menang melawan 600 orang laskar. Bukan laskar itu ya, salah ketik, laskar Filistin. Tentara loh lawannya, 600 orang loh. Dia seorang peternak loh, hanya menggunakan alat tongkat. Tapi dia mengalami atau mencapai kemenangan yang luar biasa. Nah saudaraku, untuk memahami peristiwa out of the box tadi, kita lihat dulu satu ayat merupakan latar belakangnya. Hakim-hakim 5 ayat 6. Dalam zaman Samgar bin Anat, ya jadi di pasal 5 diterangkan tentang Samgar ini lagi. Dalam zaman Yael, apa yang terjadi di sana? Disebut kafilah tidak ada lagi. Kafilah itu saudagar, saudaraku, pedagang, bisnismen yang melakukan distribusi barang. Tidak ada lagi. Perdagangan berarti macet atau mandek. Dan orang-orang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelat-belit. Kenapa begitu? Karena mencari posisi di mana jalan yang bisa bebas dari kejahatan, perampokan, tentara yang bersiaga, tentara musuh. Maka mereka harus terpaksa menempuh jalan yang tidak biasa. Dari jalan-jalan hutan gitu ya, dari jalan-jalan semak-semak. Kalau dari jalan umum ada tentara yang berjaga. Nanti barang mereka akan diambil atau dirampok begitu ya. Jadi keadaan serba tidak aman waktu itu. Filistin menduduki tanah Israel di zaman itu. Filistin ini melakukan teror ya. Sehingga orang Israel tidak aman di tanahnya sendiri. Kegiatan ekonomi menjadi mandek. Tadi saudagar tidak berani keluar berdagang. Rakyat pun mengalami kesusahan, saudaraku. Mungkin juga kalau ada orang sakit, umpamanya di zaman modern, mau ke rumah sakit pun sulit untuk menempuh perjalanan. Serba keadaan sulit itu, dan pada keadaan seperti itulah Samgar bangkit, saudaraku. Ada kata kunci atau keywords dalam ayat yang kita baca tadi. Keywordsnya pertama, bangkitlah Samgar. Sebuah kemenangan dimulai dari kebangkitan, saudaraku. Kalau kita biarkan, maka persoalan itu tidak akan selesai. Kita harus bangkit, saudaraku. Lalu, keywords kedua, tongkat penghalau lembu. Dalam bahasa Ibrani, malmat habagar. Alat yang sederhana. Tidak ada mesiu di situ. Tidak runcing itu kan penghalau lembu. Nggak mungkin runcing sekali. Kalau runcing kan itu luka nanti lembunya.
Jadi alat biasa, tongkat gembala gitu ya. Dan kata kunci ketiga, dengan alat itu ia menyelamatkan Israel. Menewaskan 600 orang laskar terlatih dari pasukan musuh. Pengajarannya di sini, teaching. Kemenangan tidak pernah kita raih bila kita berdiam diri. Katakan amin. Tidak bisa. Andai kata Samgar membiarkan persoalan itu begitu rupa, meratapinya, menangisinya, mengeluhkannya, tidak akan ada kemenangan. Tetaplah orang melakukan bepergian itu dari tempat tidak aman. Tetaplah saudagar tidak berani berdagang. Petani tidak berani ke ladang. Dalam keadaan yang krisis. Tetapi dia bangkit, saudaraku. Dengan gagah berani saya sebut. Nah, kenapa demikian? Samgar adalah seorang yang menyadari kemenangan bukan pada alat, saudaraku. Dia sadar betul bahwa alatnya sederhana, tidak imbang dengan musuh. Tetapi dia bangkit. Bangkit karena punya keyakinan Tuhan besertaku. Itulah sumber kemenanganku. Bukan oleh hebatku, bukan oleh alatku. Bukan karena musuh begitu berat maka saya tidak mungkin menang. Melainkan saya maju bersama dengan Tuhan. Kemenangan bukan pada alat tongkat tadi, saudaraku. Tongkat tadi kan bukan tongkat ajaib yang bisa terbang kemana-mana memukul musuhnya gitu. Dibekuknya satu, dipukulnya yang lain terbang. Enggak, bukan tongkat ajaib. Tongkat biasa. Tetapi jika kita berjalan, bergerak, bangkit bersama dengan Tuhan. Tak peduli seberapa besar masalah kita. Tak peduli betapa kecil sumber yang ada pada kita. Jika kita bangkit bersama dengan Tuhan, selalu ada kemenangan buat kita. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Kita lanjutkan. Samgar tidak bergantung pada fasilitas. Ini penting. Kalau dia melihat barisan musuh begitu, lalu dia memeriksa kekuatan yang padanya, dia cek berapa parang di rumahnya, berapa tongkat di rumahnya, berapa lagi benda-benda tajam di rumahnya, enggak mungkin imbang, saudaraku. Tapi sekarang dia bangkit. Tongkat penghalau lembu bukanlah alat untuk bertempur. Saudara, Alkitab banyak sekali menceritakan tentang alat-alat sederhana di tangan orang biasa, orang beriman, tetapi menjadi alat kemenangan. Tongkat yang sama juga pernah dipakai oleh Musa, membelah Laut Merah, saudaraku. Alat-alat yang sederhana. Buah ara pernah dipakai Nabi, menyembuhkan bara, saudaraku. 5 roti 2 ikan dipakai Tuhan Yesus, memberi makan 5.000 orang lebih, bahkan sisa lagi, saudaraku. Jadi banyak sekali kisah di dalam Alkitab, orang sederhana dengan alat-alat sederhana, karena beserta dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kebanyakan dunia ini, saudaraku. Dari kebenaran tadi, saya mau menyerukan Bapak Ibu. Mari bangkit. Bangkit. Hadapi persoalan di depanmu, dan mulailah dengan yang ada padamu. Amin. Jangan mulai dari yang tidak ada, nanti kamu tidak berani memulai. Dari yang ada. Tidak ada pekerjaan yang selesai tanpa langkah pertama. Lakukan aja dulu, sekecil apapun. Sertakan Tuhan sejak awal. Kita akan melihat dari hal yang kecil, ternyata Tuhan sanggup memunculkan perkara-perkara yang besar. Itu di dalam dunia pelayanan berlaku, itu di dunia bisnis berlaku, itu dalam dunia politik berlaku, itu dalam segala urusan hidup ini. Orang beriman menyertakan Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Ini bukan hanya kalimat indah, saudaraku. Ini fakta terjelas di dalam Alkitab. Satu orang dengan tongkat menewaskan musuh 600 orang, saudaraku. Ini bukan hoax, ini peristiwa sejarah di masa lalu. Kisah-kisah mujizat semua tercatat di Alkitab, tervalidasi sesuai dengan sejarah, saudaraku. Laut Merah terbelah itu bukan isapan jempol, benar-benar terbukti. Penemuan arkeologi menopang berita itu, saudaraku. Kita lihat slide berikut ini. Samgar memasuki area kemustahilan. Saudara, apapun persoalanmu, jangan dikurung oleh mustahil apa, masuk akal enggak ya? Jangan selalu hanya masuk akal apa enggak ya gitu. Masuki area kemustahilan sekalipun. Mungkin engkau orang sederhana, orang tuamu sederhana, tapi kau punya semangat yang besar. Bersama dengan Tuhan, kamu bisa memulai dari hal kecil. Semua korporasi besar dimulai dari hal kecil. Sudah banyak dalam sejarah dunia ini. Jadi masuki aja area kemustahilan itu. Ketika kita lakukan, kita akan lihat lagi hal-hal di depan kita semakin terbuka jalannya, saudaraku.
Samgar memasuki kemustahilan itu. Tentu Samgar bukan seorang yang nekat bodoh ya. Langsung maju begitu, bodoh begitu amat gitu ya, memasuki arena melawan 600 orang. Enggak, bukan orang bodoh. Tetapi orang yang beriman itu seringkali melakukan hal yang menurut dunia bodoh. Menurut dunia loh, itu dianggap bodoh, tidak logik, tidak mustahil. Ah, terlalu besar mimpimu, katanya. Orang bijak berkata, saudaraku, sebelum orang mengetahui visimu, itu bukan visi yang besar. Sampai orang, udahlah, berhentilah dengan mimpimu itu. Masa melalui kamu akan ada suatu korporasi besar di kota ini, di negeri ini, di tingkat dunia? Saya mungkin harus terpaksa memberikan satu judul, saudaraku. Bisnis startup besar di Indonesia ini. Tokopedia. Itu dirikan orang sederhana, orang siantar yang merantau ke Jakarta. Orang biasa memulainya dengan usaha kecil bersama kawannya. Sekarang Tokopedia bukan hanya wilayah cakupan Indonesia, cakupan dunia, saudaraku. Mulai dari hal kecil. Semua yang besar itu dimulai dari kecil. Pohon yang rindang besar itu dari benih yang sangat kecil. Tanam benihmu. Lakukan sesuatu. Kemustahilan itu masuki. Justru karena kemustahilan itu kamu masuki dengan modal yang menurut dunia tidak mungkin. Nanti ceritamu ujungnya bukan lagi cerita tentang kekuatanmu, keahlianmu, keterampilanmu, modalmu, tapi kamu bisa bercerita semua karena anugerahnya. Jadi begitu kamu nanti. Jadi sehingga seluruh success storymu nanti menjadi cerita tentang Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Supaya di dalam cerita hidupmu Allah memasuki ke dalamnya untuk menunjukkan dia sanggup melakukan yang tidak masuk akal bagi dunia ini. Melaluimu, melalui saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berpanjang lebar lagi saya menyampaikan pagi ini. Renungan ini hendak mengatakan, apapun tantangan yang ada di depanmu, sekarang bangkit. Entah tantangan itu berupa sakit penyakit, tantangan itu berupa kelesuan usaha, tantangan berupa goncangan yang besar daripada rival kita, lawan kita, ataupun kompetitor kita. Bangkit. Bangkit. Bangkit, saudaraku. Seperti Samgar, kita akan menang oleh kuasa Tuhan. Katakan amin. Sertakan dia. Sudah saya katakan tadi, tidak masuk akal itu dengan satu tongkat yang tumpul. Tongkat bukan tongkat yang tajam, tongkat bukan tongkat yang ajaib gitu ya. Tapi maju. Samgar melawan musuhnya. Saya nggak tahu bagaimana bagaimana pertarungan itu terjadi hanya dengan tongkat dan semua musuhnya mengepung dia, mengerumuni dia. Mungkin Samgar mengibaskan tongkatnya ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke belakang. Tiba-tiba Tuhan membuat setiap gerakannya itu mengenai orang dan memukul orang dan tewaslah dia. Saya nggak tahu bagaimana Daud. Saya pikir dia tidak pernah menjadi seorang juru melempar batu ya. Tapi ketika situasinya ada Goliat di depannya, dia ambil batu dan dia ayunkan ali-alinya, bang gitu. Tepat kena di pelipisnya. Satu ruang kecil yang tidak tercover oleh ketopong atau topinya, topi bajanya. Allah yang melesatkan itu, saudaraku. Allah yang membelah laut itu, saudaraku. Laut merah itu. Allah yang melipat gandakan roti itu. Allah yang menghidupkan orang mati itu. Melalui siapa? Melalui layanan orang-orang kecil, saudaraku. Termasuk melalui saudara. Katakan amin. Tuhan memanggil Samgar pagi ini. Dan Samgar itu adalah saudara dan saya. Samgar-samgar di Avia akan diperlihatkan ke tengah dunia ini. Bahwa kita bersama dengan Tuhan meraih kemenangan, kejayaan, dan hal yang terjadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang bangkit bersama dengan Tuhan. Kita renungkan sambil berdoa. Kita lipat tangan kita dan kita renungkan kebenaran ini. Benar Tuhan, seringkali kami menunggu fasilitas yang besar di tangan kami, modal yang besar di tangan kami, dukungan yang sepenuhnya dari tingkat awal. Hitung-hitungan di atas kertas harusnya sudah menang, tapi ternyata Samgar berani maju dengan kesederhanaannya, kesederhanaan alatnya,
tetapi dia maju, bangkit. Karena dia yakin, di tangan Tuhanlah pertempuran ini. Dari Tuhanlah kemenanganku. Dari Tuhanlah pembebasan bagi umat Israel yang sedang mengalami penindasan oleh bangsa Filistin waktu itu. Kami yang hidup di zaman sekarang ini, persoalan kami tentu tidak sama seperti persoalan Israel dan Samgar waktu itu. Tetapi kami menghadapi begitu banyak kendala, menghadapi banyak begitu persoalan, tantangan, tekanan. Tetapi kami bukan belajar pagi ini. Kami bisa berkemenangan seperti Samgar yang kisahnya telah ditulis di Alkitab. Kedudukannya adalah firman Allah yang hidup, dan firman Allah tidak pernah gagal. Karena cerita ini sudah menjadi firman Allah. Cerita ini menjadi kebenaran yang berlaku di semua zaman. Bagi orang yang percaya bersama dengan Tuhan, dia pasti melihat hal-hal yang besar. Biarlah engkau urapi setiap kami menjadi orang-orang yang tidak cengeng, menjadi orang-orang yang tidak menyerah, menjadi orang-orang yang tidak apatis, melainkan raise up, bangkit. Karena kami tahu Tuhan memberikan kesempatan kemenangan. Jika kami mengandalkan Dia, kami pasti melihat kejayaan itu. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan untuk apa yang kami kerjakan. Biarlah Engkau selalu ingatkan kami. Kami berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melihat kemenangan. Bagi-Mu lah ya Tuhan Allah, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terpujilah Engkau selama-lamanya, dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku, kita buka hati kita, tadakan tanganmu, dan terimalah rahmat yang besar dari Bapa kita yang kekal, Bapa yang di sorga berdaulat atas segala sesuatu. Turunlah anugerahnya di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kepada kita. Dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus, maka engkau diangkatnya menjadi naik bukan turun, menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan, libatkan Tuhan, pastilah engkau berhasil. Yang engkau tabur, engkau akan tuai. Yang engkau berikan, akan engkau terima kembali. Engkau menjadi orang yang berhasil oleh karena Tuhan menyertaimu. Pulanglah dan lakukanlah pekerjaanmu, dan percayalah rahmat Tuhan selalu baru turun atasmu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati kita. Selamat Jumat pagi. Tuhan penuh berkat bagi kita.